Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini sedang berjalan proyek P5 profil pelajar Pancasila untuk kelas 7 dan kelas 7D. Dan sekarang sedang pembagian kelompok, lalu kemudian melaksanakan survei ke beberapa titik tempat pembuangan sampah, yaitu dengan kaitan tema gaya hidup berkelanjutan pengelolaan sampah. Oke, yang tadi tempat pertama kan? Ini tempat pertamanya. Kali ada temannya nih. Para santriwati sedang menuju ke TPS yang lain. Santriwati sedang menyeberang jembatan. Nanti pengaruhnya apa aja sih ke pesisir kali terutama kan? Terutama sampah ini, ada sampah plastik dan lain-lainnya. Kalian catat, terus pengaruhnya apa? Kalau misalnya dibiarkan akan menjadi apa? Kalau banjir pengaruh nggak? Dari sampah, ya kan? Nah, berarti kan kalau di sini kan kita lihat nih dari arusnya yang lumayan deras. Kalau dia posisinya hujannya terus-terusan, sampah itu sampai naik ke atas itu kan. Berarti kan air ini sebenarnya lebih tinggi lagi kalau misalnya posisi permukaan hujan itu lebih banyak. Kalau curah hujannya lebih tinggi ya kan? Nah, kalau misalnya sampah-sampah ini menutupi aliran kali ini, nah pengaruhnya apa? Banjir, ya kan? Banjir. Dan pasti itu bukan longsor. Longsor kan? Nah, ada nggak bekas longsoran di sini? Ada tuh. Ada kan nih. Nah, bekas bakaran sampah ada tuh. Sampah apa lagi tuh? Ada styrofoam dan segala macam. Mie. Ternyata sampah yang kecil-kecil ini, nah pengaruhnya ke ikan-ikan yang ada di laut apa? Tumbuh karang apa kan gitu. Keracunan mati. Nah, terus ikan-ikan yang sudah tercemar lingkungan itu kalian konsumsi lagi kan? Ya enggak? Kita belum tahu kalau itu ikannya dari penakaran atau dari misalnya laut lepas yang sudah terkontaminasi dengan sampah atau misalnya mikroorganisme yang lain kan gitu. Itu kita konsumsi. Ya enggak? Ya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nalna Putri Dayat. Saya di sini berada di sungai sekitar Pondok Al-Wafa. Saya dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kanzaulia dan di sebelah saya Fatimah Isnaini. Kita hari ini ingin mengamati sampah yang ada di sekitar Pondok Al-Wafa. Sepanjang kita berjalan menuju sungai ini, kami melihat banyak sekali sampah, seperti sampah plastik, sampah botol bekas, sampah styrofoam, sampah sasetan, sampah kemasan, dan lain sebagainya. Akibatnya sungai menjadi kotor, tidak tercemar dan tercemari, dan mengakibatkan banjir, tanah longsor ya, dan lain sebagainya. Air sungai itu akan mengalir ke arah laut dan akan mencemari air laut dan akan pengaruh pada ikan dan hewan-hewan, dan akan menyebabkan juga sebagian ikan dan terumbu karang mati. Kebanyakan sampah-sampah yang dihasilkan warga adalah sampah plastik, seperti sampah botol bekas, sampah barang-barang yang ada di rumah tangga, sampah jajanan,
dan lain sebagainya. Dan di sepanjang jalan, saya melihat rumah-rumah warga. Itu tuh di sampingnya tuh juga ada sampah-sampah. Mungkin bekas botol bekas, sampah plastik dan lain sebagainya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini tempat pertama pembuntu yang lama. Jangan di tutupi jalan ya. Jadi nanti kalau ada warga yang lewat, apa tutup. Jadi TPS sementara, ya. Kondisinya seperti ini. Jadi kita nggak mungkin untuk sementara nggak mungkin ke Bantar Gebang, tapi kita amati TPS yang ada di sementara ini. Anggap aja ini Bantar Gebang mini, ya. Ya. Udah ada yang pernah ke Bantar Gebang? Nggak pernah. Rumahnya di Bantar Gebang. Ya. Jadi di sini tuh yang kalian perhatikan tuh sampahnya ada apa aja sih? Ini sampah punya siapa? Warga. Terus ini siapa lagi? Al-Wafa. Nah berarti kalau ini punyanya Al-Wafa, berarti sampah kalian juga kan? Sehari-harinya kalian buang sampah ke sini nih tempatnya. Sebelum nanti diantar ke Bantar Gebang. Ya sebelum ke Bantar Gebang di sini dulu nih. Nah di sini tuh sampahnya macam-macam, ya nggak? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Hanifah dari SMP Al-Wafa, Setu Bekasi. Dan saya sekarang berada di TPS tempat pembuangan sampah sementara. Dan saya di sini ada teman saya di sebelah kiri saya bernama Dirgam. Nama saya Muhammad Dirgam Hakim Magata, Pondok Pesantren Al-Wafa. Saya sekarang ada di TPS sementara, pembuangan sampah sementara. Di sini ada TPS sementara. Dan terdapat sampah-sampah plastik yang berserak-serakan. Dan di sini juga terdapat larangannya, tetapi sama saja larangan ini tidak ditepati oleh warga sekitar pun. Masih saja ada yang membuang sampah tidak sesuai yang ada di tempatnya. Masih membuang sampah berserakan dan tidak membuang pada tempatnya. Dan ini tempat terakhir. Ya, tempat terakhir maksudnya persinggahan terakhirnya, tempat terakhirnya untuk kita mengeksplorasi sampah-sampah yang ada di sekitar pondok. Itu terakhirnya di sini. Karena sungai ini yang terakhir perbatasannya. Jadi di sungai ini kalau kalian lihat itu mungkin kelihatannya nggak ada sampah yang lewat ya. Kalau diperhatikan, ada nggak? Ada yang pernah lihat? Dari tadi kalian memperhatikan nggak? Dari mulai masuk ke sawah, pertama kali masuk sawah, itu kan kita ngelewatin aliran sungai kan, sampai dengan ke sini. Nah itu kalian menemukan sampah yang ngalir nggak di sungai? Nggak ada. Ada yang lihat ada yang enggak. Mungkin ada yang memperhatikan sungainya, ada yang enggak. Jadi yang tadi fokus dengan sungai ada, yang fokus dengan yang lainnya banyak. Ya kan gitu. Jadi di sungai itu kalian lihat apa aja? Yang lihat apa? Air. Sampahnya bukan airnya. Hah? Ada baju bekas tadi tuh si Ayas katanya ada baju bekas tuh ketemu. Daun bambu. Ada pempes. Terus apa lagi? Daun bambu. Apa? Bekas. Ini makanan ringan ya, makanan ringan. Jangan sebut merek. Terus yang lain-lainnya, ya kan? Nah, akhirnya kalau misalnya sampah-sampah itu nanti numpuk dan itu menghalangi aliran sungai, akibatnya apa? Banjir. Berarti akibatnya banjir. Dan kalau misalnya tidak terhalang, dia tembus sampai dengan ke laut, ya kan? Ya kan? Sampai ke laut, seperti yang kemarin Ustadz Abu Yazid bilang, setelah di laut jadi apa? Jadi apa? Potongan-potongan kecil-kecilnya itu apa namanya? Mikroba. Nah, mikroba itu menghancurkan atau menghabiskan populasi ikan dan terumbu karang, ya kan? Karena ikan itu akan hidup berdampingan dengan mikroba dan populasinya pun akan semakin sedikit kan? Dan bisa jadi ikan-ikan ini mungkin tidak akan menjadi ikan-ikan yang sehat.
Dan ikan-ikan ini bisa jadi nanti akan menjadi makanan yang kita konsumsi. Ya nggak? Di pondok sering makan ikan kan? Tadi makan. Sering kan? Tadi makan ikan kan? Iya. Iya, dari makan ikan tadi. Bisa jadi ikan itu udah terkena mikroba. Bisa jadi kan? Nah, kenapa kita angkat isu ini? Karena untuk mengurangi sampah dan bahayanya untuk kehidupan, ya kan? Terutama sampah yang bisa didaur ulang, daun-daun. Dan selain daun, plastik-plastik banyak yang sudah didaur ulang, ya nggak? Apa aja? Kalian pernah di SD-nya bikin kerajinan dari sampah plastik? Apa aja? Botol minum bekas ya? Kaleng, ban jadi apa? Dari pot. Kalau apa? Kalau botol air minum bekas apa? Mobil-mobilan. Fotostak. Apa lagi? Oh, buat tempat pensil. Banyak berarti kan? Berarti kan kalian sudah mulai aware seharusnya dengan sampah ini. Kalau setiap hari, berapa banyak kantong sampah yang kalian hasilkan sehari? Banyak. Berapa? Banyaknya berapa? 10, 11, 12? 50 lebih. Sehari? Berarti kamu makan banyak dengan, maksudnya yang menghasilkan sampah. Sampah ini banyak ya setiap hari? 2. Hah? 2, ada yang 2. Ada yang paling banyak berapa? 5, 10 ya? Jadi 5, 10 sehari. Plastik semua apa ada yang lain? Ada yang lain. Nah, sampah-sampah ini yang ngambil sampah siapa? Yang ngambilin sampah di area Iwan siapa? Tukang sampah, iya tukang sampah. Namanya tahu nggak? Namanya. Nah, nama orangnya siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat ini nanti kita tanyain. Ya, kita tanyain, kalian tanya, podcastin coba tanya Pak Rahmat. Pak Rahmat, selama Bismillah. ngolah sampah ini seperti apa? Ya, keluh kesahnya apa? Terus dia menemukan sampah apa aja. Jadi, apakah dia tinggal angkut aja ke gerobak, tinggal bawa, atau misalnya dia harus bersihin lagi, ngais lagi gitu? Ya kan? Ya enggak? Kan kalian kan sebenarnya sudah disediakan apa namanya tong sampah. Nah, apakah kalian taruh di situ? Ada yang kagak. Bahkan di laci meja mungkin ada sampah, ya kan? Nah, itu berarti karena kita udah mulai belajar tentang sampah ini, berarti mulai besok kebiasaannya harus dihapus atau diubahlah, dihilangkan, ya kan? Dihilangkan berarti ada sampah, tempat ditaruh di tempatnya, buang pada tempatnya, ya, oke? Jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Hamzah, santri SMP 1 Bekasi Al-Wafa. Di sebelah kiri saya ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Maulana, sekolah SMP Al-Wafa 1 Bekasi. Kali ini temanya dengan gaya hidup dengan berkelanjutan. Topiknya adalah mengolah sampah menjadi berkah. Kali ini saya ada di Banda Kali. Di belakang saya ada kali di sini. Di sini nggak ada sampah sedikit, tapi makin sedikit semakin banyak sampah, dan dapat sungai itu tersumbat dengan banyaknya sampah dan mengakibatkan banyaknya menjadi banjir. Selama perjalanan kami melihat sampah-sampah di sekitaran lingkungan sekolah, seperti sampah makanan, snack, dan pop mie, baju, dan lain. Dan untuk warga jangan buang sampah sembarangan atau juga di kali. Kalau buang sampah di kali akan mengakibatkan banjir dan
untuk sampah harus buang pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini, alhamdulillah para santri, teman-teman dari santri SMP Al-Wafa kelas 7 telah melaksanakan kegiatan eksplorasi lingkungan untuk proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah di tahun ini, tahun ajaran 2022-2023, SMP Al-Wafa terpilih menjadi sekolah penggerak yang dimana mempunyai tugas untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran di sekolah. Adapun kurikulum merdeka memiliki berbagai program kegiatan yang sangat menarik. Di antaranya adalah paradigma baru. Di antara paradigma tersebut, di antaranya adalah pembelajaran digitalisasi sekolah, di mana fasilitas di pesantren Al-Wafa akan terus ditingkatkan dan juga masuk ke dalam era digitalisasi, yaitu pembelajaran kita di kelas 7 SMP sudah diwajibkan, di antaranya pembelajaran di informatika. Adapun kegiatan yang berikutnya yang berkaitan dengan kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi atau biasa dikenal dengan teaching at the right level, ya, di mana pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Maka seorang guru diharapkan untuk mengerti bagaimana lingkungan pembelajarannya dan juga murid-muridnya, sehingga mengerti bagaimana kondisi mereka dan disesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kondisi mereka. Adapun yang ketiga terkait dengan kurikulum merdeka yang tak kalah menarik, yaitu kegiatan PBL atau Project Based Learning, yang adapun di kurikulum merdeka dirangkai dengan kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di kesempatan siang hari ini bersama teman-teman dari kelas 7A dan 7B di SMP Al-Wafa, kita sudah mengeksplorasi melewati persawahan yang ada di lingkungan sekolah kita, melewati jembatan, yang dimana kita melaksanakan kegiatan ini, di mana kegiatan P5 ini terbagi menjadi kurang lebih 3-4 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi atau pengenalan dari proyek kita, di mana proyek kita mengambil tema yaitu mengubah sampah menjadi berkah atau mengolah sampah menjadi berkah. Yang dimana kita telah melaksanakan kegiatan di hari ini merupakan kegiatan pertama di sosialisasi. Kemudian insya Allah di berikutnya kita akan masuk ke tahap kontekstualisasi atau pengumpulan data. Kemudian yang ketiga kita akan menerapkan kegiatan aksi. Kita akan terjun langsung ke lapangan, kemudian bertemu dengan pakar-pakar terkait dengan tema ini. Kemudian yang keempat adalah tahap refleksi, atau kita akan mengadakan pameran yang dapat diikuti dan juga ditonton oleh para wali santri yang lain. Maka semoga kita semua menjadi pendidik dan juga lembaga pendidikan yang bisa memfasilitasi anak didik kita menjadi lebih baik lagi, dan kita harus bersemangat untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر، ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضاعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر، أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر.
هل لمن أخلص الحب عمره